Shalom, salam jumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam renungan edisi Senin tanggal 14 September 2020. Kita percaya bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami hari ini, ada tuntunan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang kita boleh terus nikmati di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua, kita gunakan waktu ini untuk memuji dan mengagungkan Dia, merenungkan firman-Nya bersama-sama. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 2, Sembahlah kepada Raja. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hai mari sembah Yang Maha Besar. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, saat ini ya Tuhan kami sedang menyembah Engkau. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau dalam persekutuan kami pada saat ini. Kami mengucap syukur bahwa kami ada sebagaimana saat ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, mohon penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikannya dalam pimpinan dan kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seri perenungan firman Tuhan pada hari ini saya pilih kembali dari kitab Nehemia. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman, di pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hazum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu.
Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Sanan, Hanan, pelayan yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni kitab Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, kita akan merenungkannya dengan sebuah tema kebangunan rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala menjalani kehidupan ini, ya, kita menjadi lesu. Kita menjadi kurang bersemangat dalam kehidupan kerohanian kita. Semangat kita menjadi redup, tidak lagi berapi-api dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin kita sedang ada masalah, mungkin kita sedang dalam tekanan hidup yang membuat kita tidak punya semangat, yang membuat kita kehilangan harapan, sehingga membuat juga bahwa perjalanan kerohanian kita menjalani kemunduran dalam kehidupan ini. Mungkin juga itu disebabkan oleh keberhasilan atau kesuksesan yang kita terima dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa, sehingga kita terbawa suasana, terbawa arus bahwa kesuksesan ini menjadi sebuah halangan bagi kita untuk terus melayani dan menyembah Tuhan dalam kehidupan ini. Atau mungkin juga orang berpikir bahwa tidak ada masalah yang terjadi. Tiba-tiba saja merasa malas, tiba-tiba saja merasa lesu, walaupun menyadari mungkin tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada masalah yang dihadapi dalam hidup ini. Mungkin juga karena situasi, keadaan di sekeliling kita yang mempengaruhi keadaan kita, membuat kita lemah atau membuat kita lesu dalam kehidupan kerohanian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika hal ini terjadi, saya yakin bahwa kita tidak ingin berlarut-larut kita alami dalam kehidupan kita. Kelesuan rohani, kemunduran rohani, saya yakin kita tidak ingin itu terjadi berlarut-larut dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita butuh kebangunan rohani. Itulah sebabnya kita butuh pembaharuan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh bangkit kembali, kita boleh semangat lagi, kita boleh berapi-api lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, pembacaan kita pada saat ini menjelaskan tentang sebuah kebangkitan spiritual yang terbesar yang terjadi di Perjanjian Lama.
Salah satu kebangkitan spiritual yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan bahwa apa yang kita baca menjelaskan beberapa prinsip dasar, bahwa bagaimana kita dapat memperoleh pembaharuan, memperoleh kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa pembaharuan spiritual, kebangunan rohani hanya datang dari Tuhan kita. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya daya apa-apa. Tetapi bahwa kebangunan itu datang dari Tuhan dan kita meresponinya di dalam kehidupan ini. Melalui perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kebangunan rohani, bagaimana pembaharuan diri dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, pembaharuan rohani, kebangunan rohani dapat terjadi ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan yang disertai dengan pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu itu ketika umat Israel telah kembali dari pembuangan, dikatakan mereka telah tinggal di kota mereka masing-masing. Tembok Yerusalem telah selesai dibangun. Mereka tinggal di kota mereka masing-masing dan mereka merayakan satu perayaan besar. Situ firman Tuhan mencatat bahwa mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka berkumpul bersama-sama. Dan dikatakan bahwa Esra, ahli kitab Taurat itu diperintahkan untuk membawa kitab Taurat Musa, untuk disampaikan kepada semua orang Yehuda yang ada pada waktu itu. Nah, ketika Esra sudah mulai membaca kitab Taurat, mereka diberikan pemahaman apa isi dari Taurat itu. Firman Tuhan di sini mencatat bahwa mereka menangis, mereka berduka cita. Apa yang membuat mereka menangis dan berduka cita? Ialah bahwa mereka menyadari dosa, mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka berduka cita yang dalam atas kesalahan yang telah mereka lakukan di hadapan hadirat Tuhan. Doa, pengakuan dosa, patah hati dan penyesalan, berpaling dari perilaku berdosa adalah satu jalan di mana kita boleh mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Allah akan mengubahkan kita melalui kuasa Roh Kudus ketika kita sungguh-sungguh menjalani pertobatan yang tulus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kata-kata semata, bukan hanya air mata buaya, tetapi sungguh-sungguh dari dalam hati menyesali setiap kesalahan, menyesali setiap pelanggaran kita. Lalu kita mau berbalik dari hal itu. Itulah yang akan membuat kita diperbaharui dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita mampu mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan kita? Ialah bahwa ketika ada tindakan sungguh-sungguh berpaling kepada firman Tuhan. Ada tindakan yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada firman Tuhan. Saudara, kebangkitan rohani dimulai ketika ada tindakan yang sungguh-sungguh untuk berpaling kepada firman dan juga untuk memahami maknanya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat bagi kita bahwa selama 7 hari dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, dari pagi sampai kepada tengah hari, diperkirakan itu sekitar 6 jam, bahwa Esra membacakan Taurat. Esra membacakan kitab Musa, ya. Dan saudara-saudara, salah satu bukti terbesar dari adanya kebangkitan rohani sejati di antara umat Tuhan ialah bahwa keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. 6 jam lamanya orang Israel duduk mendengarkan dengan seksama. Ini yang firman Tuhan catat. Mereka mendengarkan dengan seksama
bagaimana Ezra menyampaikan firman Tuhan itu. Ini adalah satu bukti kebangunan rohani, bagaimana umat Tuhan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, masihkah kita dengan antusias? Masihkah kita dengan kerinduan yang besar? Atau justru kita menjadi malas-malasan? Atau justru kita menjadi ogah-ogahan dalam kehidupan kita? Lama sedikit waktunya kita sudah merasa gelisah, sudah merasa tidak tenang. Tetapi belajar dari kehidupan bangsa Israel, 7 hari berturut-turut, dari pagi sampai tengah hari, Ezra menyampaikan Taurat Musa kepada mereka, dan mereka mendengar dengan sangat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ezra dan orang-orang Lewi pada waktu itu menunjukkan apa yang seharusnya terjadi ketika firman Tuhan diberitakan kepada umatnya. Ya, pada waktu itu orang buangan sudah mulai kembali ke negerinya. Selama mereka hidup di pembuangan, mereka hidup dalam lingkungan orang-orang yang berbahasa Aram. Selama berpuluh-puluh tahun mereka ada di pembuangan. Akhirnya mereka lebih fasih kepada bahasa Aram. Nah, saat firman Tuhan itu, kitab Taurat itu diberitakan, kitab Taurat itu dibacakan dalam bahasa Ibrani, sehingga mereka menjadi kurang paham. Nah, apa yang dilakukan Ezra bersama dengan orang-orang Lewi pada waktu itu? Dikatakan bahwa mereka mengajarkannya dengan seksama. Mereka mengajar dengan baik. Mereka mengajarkannya secara teliti dengan memberikan keterangan-keterangan. Artinya bahwa mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Aram, sehingga orang-orang Yehuda pada waktu itu boleh kembali memahami apa isi kitab Taurat. Dengan jelas, dengan lugas, firman Tuhan itu kembali diberitakan kepada mereka. Dan mereka boleh memahami itu. Mereka boleh mengerti itu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu menerapkannya di dalam kehidupan. Orang-orang yang menerima firman dengan sungguh akan bersuka cita, akan berbahagia. Meskipun pada awalnya mereka bersedih dan menangis karena mereka menyadari dosa dan kesalahan mereka. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa mereka terima firman itu dengan penuh sukacita. Ayat yang ke-13 mencatat di sini, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitakan kepada mereka. Kesiapan hati untuk menerima firman Tuhan, kesiapan hati untuk dibentuk firman Tuhan, kesiapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Itulah yang akan membawa kebangunan rohani. Itulah yang akan membawa pembaharuan jiwa dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan terus miliki semangat untuk mengiring Tuhan, terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Terus semangat menjalani hidup ini, pengiringan kita kepada Tuhan sampai kepada akhir kehidupan kita. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sana kita akan mendapat kekuatan dan keteguhan. Amin. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 5. Ya Yesus kalau ku kenal. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ya Yesus kalau ku kenang namamu yang merdu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami menyadari bahwa tidak ada satupun kesempatan, tidak ada satupun situasi di mana Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Dan itulah yang seharusnya membuat kami terus bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang maha baik. Biarlah kebaikan Tuhan terus kami nikmati. Biarlah kebaikan Tuhan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami terus mampu hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur atas firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah dalam kehidupan kami semakin membangun kerohanian kami indah di hadapan Tuhan. Senantiasa rindu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, rindu mendengarkan firman-Mu, rindu merenungkannya, bahkan rindu untuk melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang akan terus hidup menyenangkan dan memuliakan Engkau. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menopang perjalanan kehidupan mereka. Siang dan malam Engkau lindungi kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami, dalam pekerjaan kami masing-masing. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Secara khusus di tengah masa pandemi virus corona ini, Tuhan, mohon perlindungan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami selalu aman menikmati ketentraman di dalam Tuhan, hidup menikmati campur tangan Tuhan. Meskipun mungkin kami harus keluar rumah karena aktivitas yang tidak dapat kami hindarkan, Engkaulah yang menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar mereka aman, mereka terpelihara, mereka boleh tetap merasa nyaman ketika mereka bekerja di luar rumah. Anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, biarlah mereka selalu semangat belajar di rumah, didampingi oleh orang tua, dan kami semua tetap diberikan kesabaran dan hikmat oleh Tuhan. Bagi beberapa jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan. Terus kami berdoa untuk Bapak Cornelius Pangloli yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bapak, kami serahkan kepadamu bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, hamba-Mu. Tuhan akan menolong para dokter untuk dapat memberikan penanganan yang terbaik, obat yang tepat, sehingga Bapak Cornelius Pangloli boleh mendapatkan kesembuhan dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang lain yang terus membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan, untuk Bapak Seta Orapang, Bapak Yakob Lakudu, Bapak Markus Sampe, Bapak Anis, Ibu Mira Palobo, Ibu Yohana Karapa, Ibu Agus Rini Tombe, anak kami Elsira, anak kami Devan, anak kami Rifan, dan yang lain yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami juga teringat ya Tuhan untuk saudara dari Bapak Haryudi, Bapak Pendeta Bilson yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Makassar. Mohon pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu. Biarlah dalam kuasa dan kasih Tuhan mereka boleh merasakan jamahan kasih Tuhan. Mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Dan di sanalah nama-Mu Tuhan kami puji dan kami agungkan. Segala pergumulan hidup kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, bagi jemaat Tuhan yang belum bekerja, Tuhanlah kiranya yang akan buka jalan, meneguhkan dan menguatkan di dalam iman, dalam pergumulan kami semua, dalam rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah terus ya Tuhan, menopang kami, membimbing dan menuntun kami dalam keluarga kami, sehingga apapun yang terjadi dan kami alami, kami tetap mengandalkan Tuhan setiap saat. Berkatilah terus persekutuan dan pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus hidup saling membangun satu sama lain, dan setiap kegiatan pelayanan boleh berjalan dalam pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami pada saat ini. Kasih Tuhan terus mewarnai dan menyertai kami menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun perjalanan hidup kita saat ini
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat malam saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.